Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah, kali ini kita akan ngebahas tuntas alur seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru. Karena masih banyak sekali saya melihat pertanyaan teman-teman baik di grup WhatsApp maupun di grup Facebook ya. Maka dengan ini saya akan menjelaskan terkait soal alur seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru. Baiklah, sebelum itu untuk teman-teman sekalian yang belum subscribe channel video Bekesah, sebaiknya untuk subscribe terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat untuk memberikan pengalaman dan informasi seputar tes CPNS tahun 2021. Langsung saja, yang pertama, daftar akun. Pelamar mengakses portal SSCASN di http://sscasn.bkn.go.id. Yang selanjutnya adalah buat akun SSCASN, login ke akun SSACSN yang telah dibuat, terus lengkapi biodata dan unggah swafoto. Langkah yang kedua, daftar formasi. Pilih jenis seleksi, pilih formasi jika kolom formasi kosong. Lengkapi data Dapodik dan atau THK2 serta data pendidikan. Jika data pendidikan kosong, maka lengkapi form pada link yang tersedia. Unggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Langkah yang selanjutnya yang ketiga adalah seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis, kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Terus langkah yang keempat, seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang dinyatakan lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Yang selanjutnya, seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Langkah yang selanjutnya, seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Dan ini adalah langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir, optimalisasi formasi. Di sini juga ada catatan, jika kebutuhan formasi belum terpenuhi, maka panitia meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Baiklah, ada 7 langkah terkait soal alur seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru. Ya, semoga ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman sekalian.
Dan sekali lagi saya katakan kepada teman-teman sekalian untuk jangan lupa subscribe channel Video Berkisah agar saya semakin semangat untuk berbagi pengalaman terkait soal CPNS tahun 2021. Baiklah, segitu dulu. Bye-bye.